Menjelang masa kampanye, politik identitas masih menjadi tantangan di Jawa Barat. Dengan jumlah pemilih mencapai 35 juta orang, penting bagi berbagai pihak di Jawa Barat untuk mencegah politisasi agama, suku, dan ras. Pemilu sudah dimulai, bahkan pada tanggal 28 November 2023 kita sudah memasuki masa kampanye. Strategi politik pasti sudah disiapkan oleh para aktor atau elit politik untuk meraup suara pada pemilu 2024. Sebagai pemilih kita juga harus cermat dan juga cerdik untuk melihat bagaimana strategi politik yang dilakukan. Jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang kemudian disebut sebagai politik identitas. Politik identitas adalah cara berpolitik yang didasarkan pada kesamaan identitas seperti suku, agama, ras, dan golongan. Pada masa kampanye pemilu, politik identitas kerap digunakan sebagai cara untuk meraup suara oleh individu atau kelompok tertentu. Mendekati masa kampanye pemilu yang akan dimulai 28 November 2023, politik identitas masih menjadi tantangan di Jawa Barat yang memiliki 35 juta pemilih. Badan Pengawas Pemilu melaporkan berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan Bawaslu, Jawa Barat merupakan satu dari 5 provinsi paling rawan penggunaan politik identitas pada pemilu 2024 dengan angka 12,35 poin. Setelah DKI Jakarta, Maluku Utara, Yogyakarta, dan Papua Barat. Ya, bisa dilihat ya, tahun 2019 memang Jawa Barat ini menjadi bagian yang bisa dikatakan tersorot juga terkait dengan isu politisasi SARA atau politik identitas tersebut ya. Dan ini bisa dipastikan bukan hanya di satu ataupun dua kabupaten kota, tetapi ini merata di seluruh kabupaten kota yang berjumlah 27. Jadi ketika misalkan hari ini di posisi 5, mohon maaf, otomatis laporan dari kabupaten kota persoalan terhadap politisasi SARA ataupun politik identitas tadi berarti ada terjadi di tingkat kabupaten kota sehingga melahirkan posisi kita di posisi kelima tadi. Menjadi salah satu sumber kerawanan pemilu, menurut Bawaslu praktik politik identitas masih banyak ditemukan di media sosial. Beberapa warga Kota Bandung menanggapi relevansi politik identitas pada pemilu mendatang. Untuk tidak terjebak di sana, kita tuh harus lebih melihat secara terbuka gitu. Benar-benar kita lihat visi misinya itu apa gitu, sama apakah mereka punya tujuan tertentu atau enggak gitu, untuk cuman mau jadi presiden doang atau pengen benar-benar bangun negara ini gitu. Karena sekarang kan udah banyak anak muda yang udah kuliah tinggi-tinggi juga, dan di generasi sekarang juga pasti mereka sudah lebih open minded terhadap hal itu sehingga sudah tidak gampang dipengaruhi oleh politik identitas. Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Firman Manan mengatakan, politik identitas bukan hal baru. Biasanya politik identitas ini terjadi pada pemilihan presiden. Menurut Firman, Pilpres 2019 juga kental dengan praktik ini. Saat itu ada 3 isu politik identitas yang berkembang, yakni isu bangkitnya komunisme, isu tenaga kerja asing, dan isu kriminalisasi ulama. Dampak politik identitas berpotensi menimbulkan polarisasi yang ekstrim. Karena kan kalau kita bicara polarisasi saja itu sesuatu yang biasa dalam pemilihan ya. Ada keterbelahan dukungan. Tapi kan semestinya setelah pemilu selesai. Tapi yang terjadi pengalaman kita di pemilu-pemilu kemarin itu tidak selesai. Dan karena juga ada bumbu-bumbu itu gitu ya. Ada fake news, ada hoax, ada ujaran kebencian. Sehingga kemudian justru menimbulkan konflik horizontal. Nah itu yang kita berharap tentu tidak terjadi lagi ke depan. Menurut Firman, pada masa kampanye mendatang, para pemilih harus fokus pada program dan visi misi para kandidat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.